Assalamualaikum sahabat remaja salihah. Teman-teman, pernah nggak sih ketika berkeinginan memperbaiki diri, tiba-tiba di tengah jalan suka ngerasa, Dibilang kayak mama lagi. Baju lebar, kerudung panjang. Kenapa dibilang kayak mama? atau Udah kasar, masa mau jadi bilangin kayak mama, bajunya lebar, kerudungnya panjang, kan malu jadinya muja bun. atau malah Kak, lihat deh mereka. Enaknya jadi mereka udah pinter, kaya, cantik, punya segalanya. Nah kita gini-gini aja. Kenapa ya Kak? Allah itu nggak adil sama kita. Padahal kita tuh udah capek-capek berdakwah, tapi hasilnya gini aja. kalau teman-teman sekarang sedang merasa seperti itu, artinya teman-teman sedang mengalami yang namanya insecure. Insecure ini bisa semakin parah sebab sudah jamak kan ditemui kalau feed Instagram selalu diisi dengan hal-hal yang penuh kebahagiaan, rasa memiliki atas sesuatu, pencapaian, dan sebagainya. Medsos sering dijadikan ajang pamer. Kalau kita nggak punya kecakapan memilih dan memilah informasi, mana yang penting dan mana yang tidak, yang terjadi adalah we wanna be someone else. Wah, bahaya ya sob. Kalau kita relatekan masalah ini dengan Islam, insecure bermula dari pemahaman akidah yang belum tuntas sob. Loh, kok bisa? Ya bisa dong. Teman-teman, insecure tuh muncul karena kita kurang bersyukur. Syukur ke siapa? Syukur atas apa? Ke siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang sudah memberikan kita tubuh dan panca indera lengkap di saat ada saudara-saudara kita yang dilahirkan dengan disabilitas. Allah juga yang sudah demikian baik memberikan kita kesempatan untuk memiliki kemampuan, kesehatan, keluarga yang menerima kita apa adanya, juga rezeki yang tak terbatas hingga kita masih bisa bernafas. Nah, udah kebayang kan? Fondasi keimanan yang kokoh akan membuat kita tak mudah goyah. Sadar dan yakin akan qadha yang ditetapkan Allah untuk kita adalah yang terbaik menurutnya. Qadha adalah ketetapan, dan kita tidak akan dihisap soal apa yang sudah menjadi ketetapan Allah atas kita, seperti hidup, mati, jodoh, dan juga rezeki. Namun, ada juga wilayah ikhtiar yang nanti akan dihisap. Bagaimana cara kita memperoleh jalan menuju jodoh, bagaimana cara kita memperoleh rezeki, bagaimana cara kita mempersiapkan kematian, dan bagaimana cara kita menghargai hidup yang sudah kita punya. Buat kita yang berislam entah sejak kapan, hanya karena lahir dalam keluarga Islam, wajib cari tahu dan cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu-ilmu psikologi yang bersumber dari barat nyatanya nggak perlu kok kalau kita semakin dalam menyelami ilmu tentang Islam. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi insecure? Pertama, kita harus mengenali potensi manusia dari 3 naluri dasar atau ghoriza. 1. Naluri atau ghoriza baqo. Naluri ini berhubungan dengan eksistensi kita sebagai manusia, atau disebut juga naluri mempertahankan diri. Ingin dihargai, mengupayakan sesuatu, ambisi, egoisme, dan hal-hal lain semacamnya termasuk dalam kategori ini. 2. Naluri atau ghoriza nau. Naluri ini berhubungan dengan naluri berkasih sayang, mencintai, rasa peduli, termasuk hal-hal baper masuk di kategori ini. 3. Naluri atau ghoriza tadayun. Naluri ini juga disebut naluri beragama. Kebutuhan akan mengagungkan sesuatu yang melebihi dirinya dan alam semesta. Nah, kalau balik ngobrolin insecure, berarti insecure ini berhubungan dengan ghoriza baqo. Maka, kurangi rangsangannya ya sob, batasi penggunaan medsos, hindari membanding-bandingkan, dan genapkan syukur kita kepada Allah. Yang kedua, ubah standar bahagia. Standar bahagia kita adalah Allah terhadap perbuatan kita menjadi ridhonya Allah. Dengan begitu, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita kalau kita mau menuruti apa yang menjadi aturannya. Kalau menuruti standar bahagia manusia, serba absurd sob. Ketiga,
Tingkatkan kapasitas diri. Kita mah apa atuh tanpa Allah? Kita bisa terlihat cerdas, pintar, itu karena Allah menutupi aib-aib kita. Semua yang mengendalikan organ-organ tubuh kita adalah Allah. Tapi, di area ini kita bisa memilih untuk melakukan sesuatu untuk mendukung apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Maka dari itu, terus gali potensi diri, fokus sama kelebihan, kembangkan skill-skill kita yang dapat membuat kita semakin terlibat dan berkontribusi dalam dakwah. So, kembalilah ke dunia nyata. Jangan menapakkan kaki secara penuh di dunia maya yang sifatnya semu ya sob. Hal-hal yang tampak oleh mata, yang seringnya tak semua orang bisa melihat apa yang tidak tampak di permukaan. Apa yang hebat belum tentu demikian. Apa yang tampak biasa saja dan kurang hebat bisa jadi hal yang luar biasa. Jadi, kubur dalam-dalam insecure ya sob. Standar kita adalah ridhonya Allah. Perbuatan-perbuatan kita akan tercatat sebagai amal soleh dengan 2 syarat. Yang pertama, niatnya ikhlas, dan yang kedua, caranya benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.